Baik, Anda masih bersama kami di Bijang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kesehatan mata milenial. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Cynthia SPM, spesialis mata dari Rumah Sakit Saint Carolus, Sumarekon Serpong. Selamat pagi Dr. Cynthia, apa kabar? Selamat pagi, baik Mas. Ya, selamat datang di Bincang Sehati, Dok. Dok, hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mata milenial. Salah satu dampak ya yang mungkin kita lihat di pandemi kan banyak orang yang work from home nih, Dok. Yang kemudian ini kerjanya bukan 9 to 5 lagi deh kayaknya. Bukan 8 jam sehari tapi 24 hours a day kan. Karena akhirnya nggak kenal waktu gitu kan. Dan banyak dari mereka yang akhirnya harus kayak kerja di depan laptop atau komputer atau gawainya itu lebih lama dengan tatapan ke layar handphone gitu ya, itu lebih lama dengan takutnya ada radiasi dan bisa mengganggu kesehatan mata mereka gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang kesehatan mata milenial dan bagaimana cara merawatnya, boleh dijelaskan nggak sih, Dok, tentang anatomi dan fungsi dari organ mata kita? Yang pertama dari paling luar kita punya kelopak mata. Itu fungsinya untuk melindungi mata kita. Jadi misalnya ada debu masuk gitu, kita otomatis akan refleks, kita merem gitu untuk melindungi. Terus yang kedua juga ada lebih ke belakang, ada kornea mata, itu selaput bening di mata, itu fungsinya juga untuk melihat. Jadi harus jernih kornea mata itu, kalau ada kelainan di sana pasti penglihatannya akan terganggu. Terus selain itu juga ada selaput iris atau selaput pelangi. Nah, itu yang memberi warna mata tiap orang lain-lain. Oke. Terus di tengahnya itu ada pupil, fungsinya seperti diafragma pada kamera. Jadi dia akan mengatur jumlah sinar yang masuk. Jadi misalnya di ruangan yang terang, otomatis pupilnya akan mengecil supaya kita juga tidak terlalu silau gitu. Atau di ruangan yang gelap, otomatis pupilnya juga akan melebar supaya kita bisa melihat dengan jelas. Di belakang itu juga ada lensa, itu fungsinya juga untuk melihat gitu. Dan lebih ke belakang lagi ada saraf mata, ada retina, itu juga fungsinya untuk menangkap bayangan. Banyak ya anatominya yang kita lihat cuma satu sekecil ini, tapi ternyata bagiannya banyak banget dengan fungsinya masing-masing ya. Kalau ada satu saja yang terganggu bisa mengganggu pandangan kita gitu ya, Dok ya. Oke, tapi sebenarnya ada beda nggak sih, Dok, anatomi antara mata anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai lansia? Atau mungkin ada penurunan fungsi dari anatomi masing-masing itu yang tadi dokter sebutkan atau gimana? Iya, yang pasti kalau dari anak-anak itu bola mata biasanya pada anak itu lebih kecil. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, bola mata akan makin bertambah besar. Terus di usia sekitar lansia akan ada penurunan beberapa fungsi gitu. Jadi misalnya untuk daya akomodasi atau daya mata untuk memfokuskan bayangan itu pasti akan menurun. Dan fungsi sarafnya juga biasanya akan menurun dibanding usia muda. Oke, berkembang kan dari bayi sampai usia berapa itu kan nggak mungkin berkembang terus ya? Pasti ada mentoknya kan ya di kalau usia. Untuk pertumbuhan bola mata biasanya sekitar 8 sampai 10 tahun. Jadi sekitar 10 tahun itu biasanya sudah sama dengan bola mata pada orang dewasa. Oke, sampai 8 antara 10 8 sampai 10 tahun gitu ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang kesehatan mata nih, Dok. Kalau sehat sih alhamdulillah ya, nggak usah kita bahas, memang sudah sehat gitu. Tapi biasanya gangguan kesehatan apa sih yang biasa menyerang khususnya di Indonesia mungkin yang dokter tangani? Itu biasanya gangguan kesehatan mata seperti apa yang biasa terjadi di masyarakat kita? Ada berbagai gangguan yang kita tahu biasanya udara di Indonesia mungkin lebih banyak polusi ya dibanding dengan udara luar. Jadi penyakit infeksi di Indonesia juga cukup banyak. Terus yang kedua penggunaan gangguan refraksi atau kelainan dari penglihatan gitu. Biasanya kita lihat saat ini lebih banyak orang yang menggunakan kacamata gitu. Oke. Tapi ada beda nggak kemudian gangguan kesehatan yang kalau tadi kan kita berbicara kayak di Indonesia banyak polusi udara gitu ya. Apalagi kalau di Jakarta, aduh itu asap debu di mana-mana gitu ya, Dok ya. Nah, ada perbedaan nggak gangguan kesehatan antara anak-anak kemudian ya tadi remaja dan dewasa sama lansia itu biasanya masalahnya sama atau beda-beda? Ada yang sama, ada yang berbeda juga. Kalau pada anak, apalagi yang terutama bayi baru lahir, itu biasanya dipengaruhi oleh kelainan kongenital ya, atau kelainan yang didapat bayi saat dia berada di dalam kandungan gitu. Nanti berjalannya waktu biasanya pada anak-anak biasa kebersihannya itu dia belum aware gitu ya. Betul. Jadi
proses infeksinya gitu. Pada dewasa juga biasanya ada beberapa orang yang cuek gitu. Ya, seperti itu. Oke, kan tema kita hari ini adalah kesehatan mata milenial nih, Dok. Nah, kalau berbicara milenial itu kan orangnya yang aktif, orangnya produktif gitu kan, yang lagi gemar-gemarnya kerja gitu kan. Apalagi anak zaman sekarang, anak-anak milenial 4.0 kan sukanya di depan gawai gitu kan. Nah, kalau dari sisi kesehatan mata secara normal, anak-anak milenial ini seperti apa? Terlalu lama di depan gawai itu yang pertama menyebabkan mata jadi lelah karena mata akan bekerja ekstra. Terus yang kedua juga bisa menyebabkan mata menjadi kering. Karena kalau kita berada depan gawai atau laptop itu biasanya mata refleksnya akan jarang berkedip gitu, jadi menyebabkan mata jadi kering. Oke, tapi sebenarnya kalau dari sisi kesehatan mata si milenial ini sendiri itu di periode yang paling baiknya atau seperti apa? Karena masih usia produktif, belum. Kalau mungkin tangkapan saya sebagai orang awam adalah kalau bayi itu masih anak-anak, masih dalam proses tumbuh kembang kan, belum sempurna banget nih kesehatan matanya. Tapi kalau lansia juga udah mulai menurun karena mungkin degeneratif ya, Dok ya, seperti itu. Nah, kalau milenial berarti apakah di masa jaya-jayanya kesehatan matanya atau seperti apa sih, Dok? Belum tentu juga. Belum yang tentu penting juga. Yang penting dijaga, tergantung dari kebiasaan saat melihat gawai juga gitu. Jadi misalnya kalau diatur pencahayaannya, terus screen time-nya gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Banyak faktor risikonya juga ya. Tapi berarti apakah ini benar jika meskipun di usia produktif, meskipun di usia milenial, mereka masih bisa rentan terkena penyakit atau gangguan kesehatan mata? Bisa. Oke. Faktor apa sih, Dok, yang biasanya selain screen time tadi, apakah juga pola hidup juga atau seperti apa? Bisa, misalnya ada faktor turunan kacamata itu juga akan mempengaruhi. Terus lamanya di depan gawai dan jarak juga pencahayaan dari gawainya gitu. Terus mata tiap orang itu lain-lain, jadi tergantung bawaannya juga gitu. Jadi misalnya seperti tadi, misalnya ada faktor turunan kacamata, dia akan lebih beresiko untuk mengalami gangguan penglihatan gitu. Oh, oke. Apakah kemudian ini juga risikonya besar sekali? Berapa persen kira-kira? Maksudnya ketika orang tuanya orang tuanya memakai kacamata itu bisa ada potensi faktor risiko juga ke anaknya? Iya. Apalagi kalau ayah ibunya dua-duanya berkacamata itu resikonya akan lebih besar dibanding kalau hanya salah satu dan dibanding kalau dua-duanya tidak memakai kacamata. Oh, dan itu faktor risiko sudah dari kongenital ya? Sudah dari dalam rahim itu sudah ada? Iya, jadi bawaannya memang. Oh, berarti kalau orang tuanya katakanlah sudah, apalagi minusnya sudah tinggi gitu ya, nah itu berarti harus ada preventif dong, tindakan preventif orang tua untuk kemudian itu bisa diminimalkan nggak risikonya ke anaknya? Bisa, jadi misalnya kedua orang tua berkacamata, jadi kita harus sudah aware bahwa anak ini kemungkinan juga akan mengalami gangguan penglihatan gitu. Jadi sebaiknya dari awal kita jaga kesehatan mata anak, misalnya dengan faktor yang memperberat, misalnya kalau depan gawai itu dia biasanya mata akan lebih lelah, jadi mungkin agak mengurangi penggunaan gawai, terus sedini mungkin kalau bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis mata gitu. Jadi dari kecil kita cek penglihatannya, jadi kalau memang sudah ada gangguan sekecil apapun bisa segera tertangani dibanding kalau sudah terlambat. Oke. Berarti kalau misal ayah ibunya ini berkacamata dan ibunya ini hamil gitu ya, Dok ya, berarti ada tidak hal yang mungkin bisa dilakukan sedari ibu hamil untuk mencegah supaya anaknya ini minimal terkena risiko gangguan kesehatan mata? Paling banyak makan vitamin buah dan sayur, atau menjaga pola hidup sehat ya, jadi misalnya hindari merokok gitu, atau biasanya ya nanti kita lihat nanti setelah lahir gitu, jadi bukan hanya dari faktor di kandungan tapi juga dipengaruhi oleh faktor setelah dia lahir. Setelah si anak ini lahir si bayi ini lahir. Nah, seketika pun ketika lahir itu sebenarnya sudah bisa dicek belum sih kesehatan mata si anak ketika mungkin kalau orang tuanya tidak bermasalah dengan kesehatan mata ya ini tidak, it's not a big deal kan, bukan sesuatu yang berat seperti itu. Tapi kalau orang tuanya apalagi minusnya sudah pakai kacamata tebal gitu ya, Dok ya. Nah, kemudian ketika lahir si bayi ini sudah langsung dicek kesehatan matanya apakah mengalami gangguan atau tidak, itu sudah bisa dicek atau sudah bisa. Dan selama ini banyak tidak, Dok, yang kasus kongenital seperti ini? Biasanya jarang sih.
Oke, biasanya jarang Biasanya ya? ya munculnya biasanya di usia sekitar 3 tahun atau usia sekolah sekitar 5 tahun, 6 tahun gitu. Oh, oke, Ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita kembali lagi ke topik kita hari ini tentang milenial, kan sekarang pandemi seperti itu iya, ya dok ya, di mana banyak kemudian anak-anak muda kita yang tadi kan dokter sudah sebut juga radiasinya juga berbahaya ya. iya, Itu berbahaya sekali nggak untuk, mungkin kan sekarang kayak masih dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya kurang lebih 6 bulan lah iya. dari kita yang work from home. Itu selama 6 bulan itu sudah kira-kira ada efek nggak sih ke kesehatan mata, atau nanti efeknya sebenarnya jangka panjang ke depan dok? Tergantung dari lamanya dan screen time-nya. Jadi lamanya dia menggunakan gawai dan seberapa sering dia menggunakan gawai. Jadi misalnya dia hanya menggunakan gawai hanya untuk sekolah online, itu mungkin yang hanya 1 jam atau 2 jam, atau mungkin paling lama kalau usia SMP atau SMA mungkin sekitar 4 sampai 5 jam ya. Mungkin setelah itu dia sudah tidak menggunakan gawai lagi, itu mungkin akan lebih baik dibanding anak yang seharian terpapar oleh gawai. Jadi misalnya dia menggunakan gawai untuk sekolah, setelah itu dia masih menggunakan gawai untuk nonton atau untuk main game gitu. Seperti itu. Beda tidak untuk yang nonton kemudian ada yang kerja gitu. Oh, Kalau iya. kerja kan mungkin dia lebih ke office ya gitu, Microsoft Office Iya. gitu. Itu sebenarnya dampaknya sama aja sebenarnya, Sama atau enggak? aja. Sama aja ya. Iya. Oke, screen time yang ideal yang kayaknya pas untuk apa ya, mata kita itu Iya. dalam hitungan menit atau jam sebenarnya untuk mata kita. Oke, take rest dulu, istirahat dulu Oh, gitu. iya. Kalau untuk anak-anak sampai usia 2 tahun tidak disarankan terpapar oleh gawai. Sekitar 3 sampai 5 tahun disarankan hanya 1 jam per hari. Sekitar 6 tahun ke atas disarankan hanya 2 jam per hari. Tapi saat ini memang sulit, apalagi Masa pandemi ya, Dok ya. di masa pandemi ini. Jadi sebaiknya kita melakukan relaksasi mata. Relaksasi mata ini ada yang disebut aturan 20-20-20. 20. Jadi selama menggunakan komputer selama 20 menit, kita harus melihat ke jarak sekitar 20 feet atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Gitu. Oh, Iya. 20 ya. Iya. 20 menit penggunaan menatap layar Iya. gawai atau komputer, 20 feet menatap sekitar 6 meter Iya. di kita selama 20 detik. Iya. Habis itu balik lagi. Iya. Itu bisa merilekskan Iya. mata ya, Dok ya. Iya. Oke, baik Dok, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang kesehatan mata milenial. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kesehatan mata milenial. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Cynthia SPM, spesialis mata dari Rumah Sakit Saint Carolus, Sumarekon Serpong. Dok, kita kembali lagi, Dok. Nah, kalau kita berbicara tentang pandemi, tadi melanjutkan yang tadi ya, Dok ya. Kan kita berbicara juga tentang kecerahan layar gitu ya. Nah, apakah juga kecerahan layar ini juga berbanding lurus nih dampaknya dengan kecerahan pencahayaan di ruangan kita gitu, atau seperti apa? Ya, pencahayaan ruangan juga berpengaruh. Sebaiknya jangan terlalu terang, jangan terlalu menyilaukan mata, juga jangan terlalu gelap. Karena kalau ruangan gelap terus kita menatap layar gawai yang terlalu terang, itu kesannya terlalu menyilaukan juga. Jadi membuat mata lebih cepat lelah. Kalau terlalu terang juga agak Ya. susah juga, kita harus ngeliat layarnya malah justru lebih capek ya, Dok ya? Iya, lebih lelah matanya. Oke, berarti standar pencahayaan supaya mata kita ini bisa menangkapnya secara clear itu sesuai dengan kecerahan layar atau seperti apa sih? Yang penting tidak terlalu menyilaukan dan tidak terlalu gelap. Karena kalau terlalu gelap juga kita akan sulit untuk menatap layar. Kalau terlalu terang juga terlalu menyilaukan, jadi mata juga akan cepat lelah. Yang sedang-sedang saja ya, Dok ya. Yang penting nyaman. Yang gitu. penting nyaman di mata Iya. kita. Oke. Kan banyak yang akhirnya kayak takut radiasi di layar hingga akhirnya mereka pakai kacamata. Itu efektif nggak sih, Dok? Itu cukup efektif untuk menangkal dari sisi radiasinya. Tapi kesehatan mata ini tidak hanya dari faktor radiasi, tapi banyak faktor juga yang mempengaruhi gitu. Kalau untuk dari faktor radiasi bisa menggunakan kacamata anti radiasi, atau pada gawai yang saat ini biasanya sudah ada filter Blu-ray-nya, itu juga bisa dinyalakan. Oh gitu. Iya. Biasanya kalau pakai kacamata itu sebenarnya
dampaknya bagus atau justru bikin mata lebih lelah? Atau gimana? Dampaknya bagus, tapi harus dilihat juga dari faktor lainnya. Jadi misalnya dari lamanya atau pencahayaannya gitu, atau orang yang sudah menggunakan kacamata sebaiknya kacamatanya terus dipakai. Karena kalau enggak matanya juga maksa untuk lihat, jadi lama-lama lelah juga. Gitu. Oke, dengan beberapa kondisi yang tadi sebenarnya dok ya, berapa lama sih ketika orang mulai terpapar nih, katakan kayak kita dari bulan Maret kan gitu, sekitar 6 bulan mulai terpapar, harus kerja di rumah, work from home, anak-anak muda meskipun notabene-nya genetiknya lagi bagus-bagusnya gitu ya, lagi imunnya lagi bagus-bagusnya. Nah, berapa lama sih orang sudah mulai merasakan ada gangguan di matanya ketika mereka sudah terpapar dengan entah itu kecerahan layar atau terpapar sinar matahari atau yang lain sebagainya, sehingga akhirnya mereka udah mulai nih ngerasain gejala-gejala ada gangguan kesehatan. Itu berapa lama durasinya biasanya dari pertama kali terpapar hingga akhirnya mulai ngerasa ada, aduh matanya agak capek, agak lelah gitu? Tiap orang lain-lain, jadi yang pertama dipengaruhi dari faktor genetik atau bawaan juga, terus dipengaruhi oleh keadaan mata sebelum pandemi ini ya, jadi sebelum dia terpapar dengan gawai gitu, keadaan matanya apakah sudah baik atau sebenarnya sudah ada kelainan tapi tidak dirasa. Gitu. Oke, berarti dari kesehatan pribadi masing-masing orang itu berbeda-beda gitu ya dok ya. Kalau dari faktor genetik berarti memang nggak bisa diapa-apain ya dok? Iya, itu tidak bisa diapa-apakan, memang bawaannya. Bawaannya ya, oke. Berarti kalau sudah mulai tanda-tanda, biasanya sih tanda-tanda seperti apa sih dok ketika kita mulai kayak ada gangguan mata? Apakah memang rasa capek atau mungkin, kayak ada apa ya, kotoran di mata atau seperti apa sih dok? Biasanya kalau untuk gangguan penglihatan, kalau pada anak kecil biasanya dia keluhannya kadang kalau melihat sesuatu matanya agak dipicingkan, atau dia sering berkedip, atau sering kucuk-kucuk mata gitu. Pada orang dewasa biasanya sudah lebih mengerti ya, jadi biasanya dia sudah tahu bahwa kok saya kalau lihat jauh atau kalau untuk membaca penglihatannya sudah agak berkurang. Nah biasanya nih dok, kalau untuk anak-anak muda gitu ya, saya juga kadang-kadang ngalamin gitu, ketika saya harus natap layar komputer gitu ya, berapa menit gitu ya, terus itu jelas dok, sebenarnya di mata itu jelas gitu, tapi kemudian ketika saya harus ada yang manggil gitu, dari sekitar jarak 20 meter gitu ya, terus saya langsung ke arah suara orang manggil gitu, saya ngeliat masih agak buram, tapi lama-lama beberapa detik langsung cerah. Itu sebenarnya udah menandakan mata mulai lelah karena menatap komputer atau seperti apa? Bisa jadi karena saat kita menatap layar itu kan jaraknya dekat ya, jadi mata otomatis akan bekerja berakomodasi. Nah, saat kita menatap biasanya matanya sudah dalam keadaan lelah. Jadi saat kita melihat jauh atau melihat orang tersebut, kita butuh beradaptasi lagi gitu. Tapi itu sebenarnya menuju ke gangguan mata nggak sih, kayak minus atau apa, atau cuma sekadar matanya lelah aja karena habis terpapar radiasi screen time-nya atau gimana itu? Itu bisa jadi ada kelainan atau bisa juga enggak. Gitu. Jadi harus dicek apakah kelainan itu terus-menerus atau hanya sementara, itu juga harus dilihat. Oke. Sebenarnya kalau mengalami hal yang seperti yang tadi itu sebenarnya bisa dihandle sendiri dulu. Maksudnya kayak, kayaknya mataku udah mulai lelah nih gara-gara work from home gitu kan selama kurang lebih 5-6 bulan ini. Dan akhirnya mereka kayak, aku belum mau ke dokter dulu deh, aku mau coba kayak asupan gizi yang sehat, vitamin, vitamin mata gitu. Atau memang kalau udah mulai mengalami hal tadi kayak mata lelah segala macam, kita harus segera ke dokter gitu untuk segera cek mata, khususnya ke spesialis mata atau gimana sih dok? Di masa pandemi ini mungkin orang juga takut untuk ke dokter ya atau ke rumah sakit gitu. Jadi kalau memang mengalami gangguan bisa dicoba dulu dengan istirahat, misalnya cukup tidur, mengurangi depan gawai atau laptop atau komputer gitu. Nanti kalau misalnya selama 1 minggu tidak berkurang atau kelainannya tetap ada, itu bisa diperiksakan ke dokter. Oke. Kalau keluhannya terus berlanjut gitu ya dok ya. Oke dok, kita sudah ada di Instagram, kita coba lihat terlebih dahulu, kita baca di layar. Dari @Andini Pratiwi, dok saya punya kebiasaan menaikkan salah satu alis. Maksudnya gini, menaikkan salah satu alis ya? Apakah itu bisa menyebabkan pelebaran pada mata sebelah saya? Soalnya mata saya yang satu lebar dan yang satunya sedikit sayu. Oke. Sering menaikkan salah satu alis, apakah bisa menyebabkan pelebaran pada mata sebelah saya? Yang satu lebar, satu sayu, itu gimana dok? Biasanya kalau untuk menaikkan alis itu biasanya sih tidak terlalu berpengaruh untuk besar atau kecilnya mata.
perbedaan biasanya mata tiap orang pun tidak persis sama. Jadi kalau beda mata kanan dan kiri tidak lebih dari 3 mili itu masih dianggap normal. Oke, tapi kalau dilihat dari kan banyak apalagi perempuan ini Mbak Andi ini kan ya mungkin menaikkan salah satu alis tuh maksudnya untuk nilai estetik kali ya, untuk kemudian merasa tidak proporsional gitu, mungkin menaikkan salah satu alis sehingga mungkin dampaknya dia ke kesehatan mata gitu. Ada efeknya nggak sih dok? Ketika kita mau meng-create something yang tujuannya bukan ke kesehatan sebenarnya, bukan ke medis, tapi lebih ke estetika gitu. Itu ada pengaruhnya ke mungkin ada saraf atau otot di sekitar mata yang terganggu atau tidak sih? Bisa jadi sih, karena memang sarafnya berhubungan. Gitu. Oke, seperti itu. Tapi dampaknya bisa bahaya banget gitu dok? Tergantung dari kelainannya, apakah ringan, apakah berat, berapa saraf yang kena. Tapi kalau tadi dibilang kan satu matanya lebar, satu matanya sayu gitu. Itu kalau yang lebar oke lah, memang yang biasa. Sayu itu juga dampak dari menaikkan alis itu tuh bukan? Belum tentu, jadi sebaiknya sih kita lihat dulu apakah dari kedua mata yang tidak sama ini ada kelainan di salah satunya atau dua-duanya. Nanti kita lihat dulu apakah kena ke sarafnya atau ototnya atau memang ada kelainan yang lainnya. Gitu. Kalau semisal harus dibiarkan gitu, maksudnya kayak orang lagi pandemi nih gitu, ada kayak keluhan mata gitu, dan akhirnya karena takut ke dokter juga nih dok, udah mungkin masa pandemi meskipun sebenarnya oke-oke aja kalau protokol kesehatannya dilakukan gitu ya, itu ada dampak buruk nggak dok? Semisal kayak pending dulu deh ngeceknya, konsultasi ke dokternya, itu dampak mungkin ada short term dan long termnya ada beda nggak? Sebaiknya kalau mau dicoba dulu dengan konsumsi vitamin, banyak sayur buah, terus misalnya coba dulu untuk kebiasaan itu dihilangkan dulu gitu. Kalau memang nanti keluhannya ini membaik, kemungkinan tidak perlu ke rumah sakit juga gitu. Tapi kalau memang keluhannya memberat atau tidak membaik, bisa diperiksakan ke dokter. Di titik mana sih dok? Maksudnya kita kan orang awam nggak ngerti nih, maksudnya titik yang ringan, sedang, berat. Kalau dokter kan mungkin paham ya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai orang awam gitu, ketika kita merasakan ada sesuatu di mata kita, gangguan gitu ya, kita bisa menilai itu titiknya ringan, titiknya sedang, dan titiknya berat, itu di fase yang seperti apa? Mungkin ada satu tanda khusus dok? Gitu. Kalau ringan biasanya tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau sedang biasanya aktivitas sehari-hari sudah mulai agak terganggu. Kalau berat biasanya sudah mulai mengganggu keseharian hidup kita. Di titik mana kira-kira kita sudah mulai harus kayaknya ini warning buat saya untuk segera ke dokter gitu. Kalau memang sudah mulai merasa terganggu atau tidak nyaman, misalnya seperti tadi misalnya estetiknya kok saya merasa jelek gitu, itu bisa diperiksakan gitu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Andi ini tadi ya. Oke, tapi kalau berbicara tentang di titik mana kita harus memeriksakan gitu ya dok ya, yang sering kita lihat sekarang adalah kalau kita ngomong kesehatan mata nih, mungkin orang awam gitu berpikirnya mata minus aja gitu, maksudnya kayak lihatnya agak burem gitu kan, itu menjadi salah satu gangguan mata yang umum terjadi. Tapi sebenarnya gangguan mata ketika apalagi di masa pandemi ini dengan layar komputer atau gawai itu tidak hanya sekedar burem aja ya dok, itu seperti apa sih? Bisa menyebabkan mata kering juga. Mata? Kering. Kering? Iya. Mata kering itu kondisinya seperti apa? Mata kering itu biasanya matanya bisa agak, dia berair terus, jadi air matanya itu keluar terus gitu. Atau bisa juga dia merasa perih, atau merasa silau kalau lihat sinar gitu, atau gatel gitu juga bisa. Mata kering itu akibat dari apa ya dok ya? Biasanya mata kering itu bisa karena faktor sering lihat gawai. Jadi kalau kita melihat gawai itu refleks berkedip mata itu akan berkurang sehingga produksi air matanya juga akan bisa menurun. Terus bisa juga paparan dari AC. Gitu, ya. Justru kalau kena AC juga lebih lama. Itu sama kayak mungkin kalau kita di AC itu kulit kita jadi kering, itu efeknya juga ke mata ya? Iya, bisa. Tapi itu produksi air matanya yang akan membasahi mata kita akan terus bekerja dengan baik atau tidak ketika mata kita mulai merasa lelah itu? Kalau keadaan kelenjar air matanya masih baik, dia akan otomatis kompensasi. Jadi saat air mata kita kurang, dia akan otomatis memproduksi air mata. Gitu. Tapi kalau memang sudah ada kelainan di kelenjar air mata, misalnya mengalami infeksi atau kelainan, itu biasanya
dia tidak bisa mengeluarkan air mata gitu. Jadi matanya akan lebih kering. Sering ada terjadi infeksi itu di kelenjarnya? Iya, bisa. Biasanya faktor apa itu yang menyebabkan akhirnya terjadi infeksi di kelenjar? Infeksi itu bisa karena kebersihan. Jadi misalnya apalagi di masa pandemi misalnya kucek-kucek mata gitu. Sebaiknya kita jangan pegang-pegang mata gitu. Atau misalnya tertular dari orang yang mengalami infeksi juga bisa gitu. Jadi misalnya anak kita misalnya sakit mata, kita pegang mata dia, kita ngobatin mata dia, setelah itu tanpa sadar kita pegang mata kita sendiri gitu. Jadi kita tertular gitu bisa. Oke, jadi jangan sering-sering kucek mata juga ya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas nih tips untuk menjaga kesehatan mata supaya mata kita tetap sehat gitu dan indah pastinya, apalagi di masa pandemi seperti saat ini ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kesehatan mata milenial bersama dengan Dr. Cynthia SPM, spesialis mata dari Rumah Sakit Sen Carolus, Summarecon Serpong. Dr. Cynthia, di segmen terakhir ini kita akan membahas nih beberapa tips untuk menjaga kesehatan mata kita supaya tetap sehat gitu ya dan indah pastinya, apalagi di masa pandemi saat ini ketika kita harus 24 hours a day, 24/7 gitu ya, bisa jadi tetap di depan layar gawai kita tapi tetap mata kita tetap sehat ya. Kita lihat yang pertama. Jangan mengucek mata. Nah, ini sering kali apalagi kalau udah mulai capek gitu ya di depan layar di depan layar komputer gitu atau laptop atau gawai kita, biasanya itu refleks dok sebenarnya ya. Sebenarnya tiba-tiba langsung aja aduh gitu kan. Kayak ngerasa ada yang gatal gitu. Tapi sebenarnya bukan gatal, itu mata lelah atau gimana sih dok? Bisa karena mata lelah, jadi kalau kita kucek biasanya kayak dipijat gitu, jadi kita biasa lebih nyaman gitu. Bisa juga karena misalnya mata kering jadi gatal, bisa dikucek gitu. Tapi dampak buruknya ketika orang sering ngucek mata apa sih dok? Yang penting sering cuci tangan dulu sebelum kita ngucek mata, karena kalau tangan kita kotor terus kita pegang mata bisa menimbulkan infeksi di matanya. Terus yang kedua, kalau mata sering dikucek, kalau nguceknya terlalu kuat bisa terjadi perdarahan di dalam mata juga gitu. Atau bisa kalau sering ngucek bisa menyebabkan mata jadi silinder gitu juga bisa. Oh, dampaknya berarti sangat mengerikan juga ya kalau sih. Tapi biasa kita kan ngerasa enak gitu. Tadi dokter bilang kan rileks juga gitu, merilekskan mata. Ketika kita ngucek ternyata itu tidak baik ya. Karena bisa menyebabkan tadi pendarahan dan infeksi dan lain sebagainya ya. Sangat mengerikan sekali. Jadi kalau bisa jangan dikucek. Kalaupun mungkin ditutup terus kemudian dipegang-pegang gitu kali ya. Biar tidak terlalu keras gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Konsumsi buah dan sayur. Nah, ini buah dan sayur seperti apa dan dampaknya seperti apa sih dok yang baik untuk kesehatan mata kita? Semua buah dan sayur baik untuk kesehatan karena dia banyak mengandung antioksidan juga. Jadi akan menghambat proses-proses degeneratif pada mata. Yang banyak vitamin A yang bagus untuk mata itu biasanya banyak pada wortel. Oh, berarti sering ya kita dengarkan dulu kan, kalau kamu mau matanya sehat, makan wortel banyak-banyak gitu ya. Berarti memang yang terbaik ada di wortel gitu ya. Meskipun buah yang lain juga baik ya, karena antioksidannya juga baik dan untuk kesehatan mata. Selain wortel, kalau mungkin ada yang nggak suka wortel, sayang banget ya kalau nggak suka wortel ya dok ya. Maksudnya kayak mungkin ada buah lain dok yang mungkin bisa menjadi alternatif setelah wortel itu apa aja mungkin buah-buahnya? Semua buah dan sayur boleh dikonsumsi. Semuanya. Mungkin kalau nggak suka wortel bisa diganti dengan buah dan sayur yang lain. Oh baik, oke kita lanjut ke yang selanjutnya dok. Lakukan relaksasi ringan. Nah mungkin ketika sudah berapa ya, 2 jam, 3 jam, mungkin ini salah satu bagian dari yang 20-20-20 tadi bukan sih dok? Iya bisa, jadi misalnya setelah 20 menit kita melihat gawai, kita menatap sejauh 20 feet atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Atau misalnya kita merasa mata kita sudah lelah,
bisa kita istirahat dulu, misalnya dengan memejamkan mata atau tidur gitu sebentar gitu. Oke. Biasa sering saya dengar nih dok, ketika kita lagi capek, matanya lelah gitu ya, kayak kita jalan dulu gitu, terus lihat ke jendela luar, terus lihat yang hijau-hijau, itu juga bisa menyegarkan mata nggak sih? Iya, bisa. Itu salah satu dari rules 20-20-20 itu. Oh gitu, berarti warna yang kita lihat juga ada pengaruhnya ke mata kita ya. Kalau terlalu cerah kayak merah juga nggak baik ya. Yang seger-seger, yang hijau, yang warna-warna kalem gitu kali ya, warna-warna pastel gitu ya. Oke, lanjut. Stop merokok. Nah ini kemudian sebenarnya kalau kita berbicara tentang merokok ya memang dampaknya tidak hanya ke kesehatan mata ya dok ya, tapi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Tapi kalau hubungannya dengan kesehatan mata, sebenarnya hubungan merokok dengan kesehatan mata apa sih dok? Sehingga kita katanya disuruh berhenti merokok gitu. Merokok itu bisa mempercepat proses-proses degenerasi atau proses penuaan pada mata. Jadi biasanya bisa menyebabkan asapnya itu bisa menyebabkan mata jadi kering gitu. Terus kelainan di saraf-saraf mata juga bisa disebabkan bila terlalu banyak merokok. Oke. Yang terakhir dok, periksa mata dengan rutin. Nah sebenarnya kalau kita berbicara tentang memeriksa mata dengan rutin, yang sering kita dengar di masyarakat adalah kalau kita periksa gigi gitu ya, itu 6 bulan sekali. Standarnya 6 bulan sekali. Tentu ketika ada masalah dengan gigi lebih cepat dari 6 bulan gitu kan. Nah kalau kesehatan mata itu standarnya idealnya di saat orang-orang yang apalagi usia produktif milenial seperti itu yang masih sehat-sehatnya mungkin itu idealnya berapa lama sekali, dan kalau ada masalah berapa lama sekali? Pada orang dewasa itu setahun sekali cukup. Atau misalnya pada anak biasanya bisa lebih cepat, sekitar 6 bulan sekali, atau paling lama 1 tahun juga masih nggak apa-apa bila tidak ada kelainan. Tapi bila sudah ditemukan kelainan atau gangguan, biasanya dokter mata akan menyarankan untuk kontrol lebih cepat gitu, bisa 3 bulan, atau misalnya pada mata yang mengalami infeksi bisa disuruh datang 1 minggu sekali gitu untuk kontrol. Biasanya bagian mata mana sih dok yang mungkin dari beberapa anatomi bagian organ di mata itu yang paling rentan terkena gangguan, itu yang bagian mana dan faktornya apa biasanya? Yang paling rentan biasanya yang bagian mata luar, jadi seperti radang atau orang awam biasanya menyebutnya mata merah atau mata belekan, itu karena lebih mudah untuk terpapar dengan polusi, dengan debu gitu. Oke. Biasanya kalau di mata itu kan ada kayak apa ya, urat-urat merah itu apa sih dok sebenarnya? Itu biasanya itu sebenarnya pembuluh darah mata. Hanya pembuluh darah matanya mengalami pelebaran gitu. Penyebab pelebaran ini bisa bermacam-macam, bisa misalnya karena infeksi atau bisa karena mata kering, jadi pembuluh darahnya melebar untuk mencukupi nutrisi dari matanya. Pengobatan apa sih dok yang tepat untuk kemudian gangguan kesehatan mata ini? Tergantung dari gangguannya. Jadi misalnya sudah ada gangguan penglihatan, sebaiknya kacamata terus digunakan, atau bisa bila ada mata kering bisa pakai tetes yang isinya mengandung air mata buatan atau hanya pelembab mata seperti itu. Kalau misal kayak tadi ada yang pembuluh darahnya merah-merah keluar di mata gitu ya, terus kayak mata agak berat gitu kan. Kan kita lihat memang mata kan agak sensitif. Nah itu sebenarnya pemakaian obat tetes mata itu aman nggak sih dok? Dicari yang isinya hanya air mata buatan atau hanya pelembab mata, itu biasanya lebih aman digunakan. Bila dalam 3 hari atau 2-3 hari tidak membaik, sebaiknya segera diperiksakan. Kan biasanya kita takut ya dok ya, ketika mata ini kan sensitif banget nih, ketika kita mau meneteskan tetes mata itu sebenarnya kalau misal reaksi apa sih dok yang kemudian kayaknya oke, setelah tetes pertama kayaknya ada rasa begini, ini nggak boleh dilanjut gitu? Biasanya kalau terlalu perih atau setelah ditetes mata jadi tambah merah gitu, jadi nggak baik ya. Pokoknya intinya kalau ada keluhan seperti apa belum bisa ditangani sendiri, langsung cepat-cepat pergi ke dokter, ketemu sama dokter Cynthia. Baik, terima kasih dokter Cynthia hari ini sudah berbagi informasi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga mata kita terus sehat, dokter juga sehat-sehat terus, dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih sekali lagi dokter Cynthia. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000, atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.